Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ini Mbak siapa ya? Kenalan dulu nih. Nama saya Neida Cahaya Fadlah Putri Kurniawan. Panggilannya? Bila. Oh ya, Bila ya. Ya, baik, salam kenal. Saya dengan Pak Alim. Jadi sini Bapak akan mewawancarai Bila untuk mengetahui bagaimana kira-kira melakukan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ya. Dila ini kelas berapa? Kelas 10 IPA 1. Oh, jurusan IPA ya. Ya. Sekolah di mana? SMA Negeri 1 seperti banyak. Baik. Nah, kira-kira Dila ini selama ini kan sudah selama hampir 1 tahun ya, sudah 1 tahun ya mengikuti pembelajaran daring. Ya. Nah, kira-kira ada kendala tidak selama pelaksanaan daring itu atau pembelajaran daring? Ada. Apa aja itu? Merasa tidak senang dengan pembelajaran daring. Kenapa? Karena tidak ada teman, terus tidak tatap muka juga. Gitu ya. Jadi tidak teman, artinya untuk teman bermain atau mungkin tidak bertemu tatap muka dengan gurunya secara langsung ya. Ada lagi tidak kendalanya selama pembelajaran daring? Ada. Apa aja? Adanya hambatan seperti jaringan yang tidak stabil, terus kuota juga yang boros. Gitu ya. Ada lagi? Apa tugasnya yang terlalu Iya, banyak? tugasnya terlalu banyak. Terus Sudah merasa bosan dan stres ringan di rumah. gitu ya. Ya. Kemudian kalau dari materi bisa dipahami tidak melalui pembelajaran daring? kurang paham. Kurang dipahami ya. Ya. Lebih baik pembelajaran bagaimana? Tatap muka atau daring? Tatap muka. Tatap muka ya. Jadi guru menyampaikan penjelasan secara langsung dan Dila bisa bertanya apabila kurang paham gitu ya. Ya. Iya. Nah, terus bagaimana nih motivasi Dila selama mengikuti pembelajaran daring? Artinya motivasinya itu sama atau tidak sebelum adanya pembelajaran daring? Tugasnya sama. Sama itu bagaimana? Artinya tadi kan kendalanya ini banyak kendala, otomatis mempengaruhi motivasi kamu nih, dari belajarnya jadi males kan begitu? Iya. Iya, berarti tidak sama ya? Iya. Tidak sama. Jadi motivasinya jadi males tuh, mau belajar juga males karena tidak paham. Kemudian materinya juga tidak ada, kan harus lihat di HP ya gitu kan? Iya. Dan tidak ada materi yang bisa dibaca seperti buku gitu ya. Iya. Ya sudah, jadi intinya gini, Bu Adila, kalau selama ini pembelajaran daring ya, menurut Bapak ini Dila tetap harus bersemangat mengikuti pembelajaran daring. Kenapa? Karena pandemi COVID ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir ya. Ini nanti juga Dila sudah naik kelas 11 ya, sudah pembagian rapor. Nah, kalau misalnya pembelajaran daring masih berlanjut ya, Dila harus mempunyai pemikiran yang positif ya selama ini. Jadi kalau misalnya mengikuti pembelajaran daring harus pemikirannya harus positif, harus ada semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ya, agar supaya apa? Agar supaya Dila minimal tahu, syukur-syukur mengerti, dan syukur-syukur bisa memahami materi dari gurunya biarpun melalui daring. Nah, pastinya materi-materi itu harus dibaca ya. Nah, kemudian kalau misalnya dibaca dan ada yang kurang paham, disampaikanlah pertanyaan ke gurunya. Melalui apa? Ya bisa melalui chat, WA gitu kan bisa ya. Nah, kemudian tetap fokus dalam artian mengubah kebiasaan belajar yang tadinya di sekolah mau tidak mau belajar di rumah ya. Artinya membagi waktu kegiatan di rumah, bermain, dan adanya pembatasan ya, tidak boleh adanya kerumunan, mau tidak mau harus di rumah
ya. Jadi diisi dengan waktu yang lebih bermanfaat atau kegiatan yang bermanfaat. Nah, kemudian untuk mengurangi rasa bosan, nah kalau bisa Dila juga mengisi dengan kegiatan yang kreatif. Misalnya Dila hobinya apa nih? Melukis. Coba kamu melukis. Nah, sekiranya untuk mengisi kebosananmu, kamu bisa melukis, kamu bisa mencurahkan kebosanan dalam bentuk imajinasi kamu. Kamu pengen melukis apa, kamu pengen mewarnai seperti apa. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kamu menghilangkan kebosanan, ya. Nah, kemudian kalau misalnya tugas yang terlalu banyak, nah kalau bisa kamu bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit agar tidak menumpuk tugasnya, kan begitu. Nah, sehingga kamu juga ada semangatnya, kemudian tugas itu bisa diselesaikan dan harapannya prestasi yang kamu peroleh nanti memuaskan, gitu ya. Nah, itu jadi Bapak harapkan pembelajaran daring yang sudah kamu jalani itu juga menjadi evaluasi kamu nanti kalau misalnya pembelajaran yang akan dilakukan nanti tatap muka, ya. Itu sebagai pengalaman kamu dan pastinya juga sebagai dasar untuk kamu nanti di kelas 11, gitu ya. Ya, untuk itu tetap semangat biar motivasi belajar kamu lebih ditingkatkan lagi, gitu ya. Cukup? Ya, terima kasih atas waktunya. Nanti kalau misalnya Bapak ingin mengetahui perkembangan motivasi belajar kamu, bisa ya kita melakukan obrolan aja seperti ini. Ya, bersedia ya. Baik, saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah studi kasus dengan dosen pengampu Bapak Mudaim MSI. Nah, tadi saya sudah melakukan observasi dan wawancara dengan klien yang bernama Gaidah Cahaya Fadila Putri Gunawan yang dipanggil dengan Dila. Kebetulan dia sekolah di SMA Negeri 1 Sekti Banyak kelas 10 IPA 1 dan naik ke kelas 11 IPA 1. Nah, di sini judul daripada studi kasus yang saya lakukan adalah motivasi belajar peserta didik selama mengikuti pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Sekti Banyak. Nah, untuk identifikasi masalah yang sudah saya lakukan melalui wawancara tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Gaida yang pertama adalah merasa tidak senang mengikuti pembelajaran daring karena merasa bosan belajar di rumah, tidak bisa tatap muka, dan tidak bertemu dengan teman-temannya. Kemudian adanya kendala selama mengikuti pembelajaran daring, adanya jaringan internet yang tidak stabil, kemudian kuota yang boros, dan lain-lain. Sulit menerima materi dari guru yang mana menggunakan aplikasi Classroom. Nah, ini juga salah satu kendala yang mana materi yang disampaikan oleh guru itu tidak ada penjelasan secara tatap muka sehingga pemahamannya lebih sulit. Kemudian tugas yang begitu banyak. Nah, adapun tugas ini yang tadinya pemahaman materi tidak begitu paham ditambah dengan adanya tugas yang amat sangat banyak sehingga akan membebani daripada peserta didik. Kemudian rasa bosan dan jenuh dan stres ringan selama mengikuti pembelajaran daring. Nah, ini akan mempengaruhi daripada psikis daripada peserta didik. Dan yang terakhir adalah merasa prestasi yang didapatkan itu kurang memuaskan selama pembelajaran daring. Yang mana ilmu yang didapatkan itu tidak ada, ya. Kenapa? Karena pemahamannya tidak tahu selama ini. Nah, langkah selanjutnya adalah diagnosis. Nah, pada saat saya mengetahui daripada permasalahan daripada Dila, maka saya melakukan beberapa diagnosis. Yang pertama adalah kesulitan mengakses materi melalui jaringan internet dan kuota internet yang boros selama pembelajaran daring. Yang kedua, kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru tanpa adanya penjelasan secara langsung. Dan yang ketiga,
perasaan dan suasana yang membosankan dan menjenuhkan selama mengikuti pembelajaran daring. Yang keempat, banyaknya tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang kelima, adanya pembatasan aktivitas untuk tidak boleh ke sekolah, berkumpul dengan teman selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian setelah diagnosis, maka dilakukan adanya prognosis. Nah, adapun layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada konseli, yang pertama adalah mengubah pola pikir yang keliru. Adapun dengan teknik restructuring kognitif, yang mana pola pikir yang selama ini menurut saya negatif, karena pembelajaran daring itu tetap harus kita ikuti dan harus tetap kita lakukan karena pandemi masih berlangsung. Yang kedua, menanamkan untuk selalu sabar dan tenang dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian ketiga, memberikan motivasi belajar pada konseli agar dirinya lebih semangat dan bisa memahami materi yang dipelajarinya. Ya, dengan adanya beberapa konsep gaya belajar itu bisa meningkatkan motivasinya. Kemudian memberikan tips dan trik bagaimana cara menghilangkan kebosanan dan kejenuhan selama pembelajaran daring. Tadi misalnya dia punya hobi melukis, maka untuk menghilangkan kebosanan dia bisa melakukan melukis dengan imajinasi apa yang dipikirkan. Kemudian adanya teknik pendekatan, yaitu berupa konseling individu, yang mana konseling individu yang diberikan kepada konseli itu agar konseli menjadi pribadi yang sehat dan tetap semangat. Dalam artian selama pembelajaran daring itu tetap memperhatikan kesehatan, kemudian pertumbuhan pada fisik dan perkembangan pada otaknya dengan menjaga kesehatan dengan pola makan yang terjaga dan kegiatan olahraga yang rutin. Kemudian kita melakukan treatment. Ya, treatment ini ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan hubungan yang baik atau attending dengan konseli. Kemudian mengajak sharing kepada konseli terkait permasalahan yang sedang dialami. Kemudian memberikan strategi-strategi mengenai permasalahan yang dialami konseli dengan menggunakan teknik restructuring kognitif. Dan mengubah pola pikir konseli yang negatif mengenai pembelajaran daring menjadi pola pikir yang positif dan pastinya lebih menarik. Kemudian konselor memberikan tips dalam meningkatkan motivasi belajar agar belajar selalu menyenangkan. Baik, selanjutnya adalah tindak lanjut, yang mana usaha bantuan yang sudah diberikan itu tidak hanya diberikan begitu saja, tetapi harus ditindaklanjutin. Tindak lanjut dari usaha bantuan yang telah dilaksanakan adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan secara berkala terhadap kegiatan konseli tentang perubahan perilaku dan kegiatan belajarnya selama pembelajaran daring. Kemudian memantau prestasi akademik baik berupa nilai, kemudian dari sikap maupun perilaku dengan harapan adanya peningkatan dalam prestasinya dan adanya perubahan dalam sikap untuk mengikuti pembelajaran daring. Dan yang ketiga, ada usaha lain dengan melakukan wawancara dengan teman sebaya, kemudian dengan wali kelasnya, kemudian guru mata pelajarannya, bahkan dengan orang tuanya, yang mana diharapkan konseli itu akan selalu ada dalam perhatian atau dalam posisi arahan dari pihak-pihak yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik, demikian presentasi dari saya untuk studi kasus, dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.